Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Prasetyo Aji dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam, kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang epistemologi Barat. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, epitisme pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan logos pengetahuan, informasi. Bisa dikatakan bahwa epistemologi adalah teori tentang pengetahuan atau pengetahuan tentang pengetahuan. Sebutan ini kemudian menjadi populer di Barat sebagai istilah untuk menyebut teori-teori yang berhubungan dengan masalah-masalah pengetahuan yang bisa diperoleh oleh manusia. Istilah Barat atau Western mengacu pada peradaban dan kebudayaan yang dibentuk melalui unsur-unsur kebudayaan Yunani Romawi dan Yahudi Kristen yang bercampur dengan budaya-budaya lain seperti Jerman, Celtic, dan Slavia. Adapun periodisasi epistemologi Barat dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah periode filsafat kuno, yang kedua adalah periode filsafat Heleni, yang ketiga adalah periode filsafat abad pertengahan, yang keempat adalah periode filsafat modern, dan yang terakhir adalah periode filsafat kontemporer, yang mana kita akan membahas semua ini berikut. Yang pertama adalah periode filsafat kuno. Pada periode ini, pembahasan serius mengenai epistemologi, teori pengetahuan baru dimulai sejak zaman Plato pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi, yang termuat dalam bukunya Meno dan Republik. Menurutnya, apa yang kita anggap sebagai mengetahui sesuatu sebenarnya adalah proses mengingat kembali oleh jiwa manusia. Dalam buku Meno tersebut, Plato membedakan antara keyakinan yang benar dengan pengetahuan. Menurutnya, pengetahuan tidaklah sama dengan opini atau keyakinan. Pengetahuan memiliki ketertarikan dengan sesuatu yang tidak dimiliki oleh keyakinan atau opini. Masuk yang kedua adalah periode filsafat Heleni. Salah satu pandangannya adalah aliran Epikurianisme. Yang sangat terkenal adalah doktrin mengenai persepsi. Doktrin tersebut menyatakan bahwa semua persepsi manusia dianggap benar. Oleh karenanya, maka hasil pemahaman dari persepsi yang dilakukan akan dapat mengantarkannya untuk mencapai pengetahuan. Yang ketiga adalah periode filsafat abad pertengahan. Pada abad pertengahan ini berpusat pada pemikiran dua orang filosof, yaitu Thomas Aquinas dan William of Ockham. Pengetahuan sejati yang menurut Thomas Aquinas disebut sebagai scientia terikat dan dibatasi oleh proposisi-proposisi yang dibuktikan dengan silogisme demonstratif, di mana premis-premis dari silogisme tersebut telah diketahui dengan sendirinya. Sedangkan Occam sebaliknya menyatakan adanya pengetahuan yang tidak bergantung pada adanya kebenaran yang pasti tersebut, tetapi pengetahuan mengenai kebenaran yang bersifat kontingen atau knowledge of continued truth. Periode filsafat modern. Menurut Spinoza, pada tahun 1632 sampai 1677 Masehi, kebenaran suatu ide haruslah diukur dengan kesesuaian terhadap objek-objek Spinoza. Kemudian membagi menjadi 3 tingkatan pengetahuan. Yang pertama adalah pengetahuan hasil dari persepsi panca indera yang disebut dengan psyche. Baginya, level pertama ini bukanlah pengetahuan dalam arti yang sesungguhnya, karena ia hanya berupa imajinasi atau opini belaka. Yang kedua adalah pengetahuan dengan ciri-ciri atau karakteristik properti dari objek-objek dan hubungan di antaranya properti-properti yang tersebut. Yang ketiga adalah pengetahuan intuitif. Pengetahuan ini merupakan pengetahuan yang memadai, adequate, karena ia berasal dari ide mengenai keberadaan Tuhan. Periode filsafat kontemporer. Periode filsafat kontemporer dimulai sejak akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 Masehi. Periode ini juga ditandai dengan munculnya mazhab filsafat analitik yang berkembang di belahan dunia yang disebut Amerika Anglo-Saxon, berakar pada logika simbolik dan empirisme. Ciri utama dari mazhab filsafat ini adalah upaya mereka untuk menghindari dari bangunan sistem filsafat dan analisis yang mendetail dari sebuah isu mengenai pengetahuan seperti yang terjadi pada periode-periode sebelumnya.
Adapun aliran-aliran dalam epistemologi barat dibagi menjadi 4 aliran. Yang pertama adalah rasionalisme, empirisme, kritisisme, dan institusionisme. Memasuki aliran rasionalisme. Rasionalisme dapat didefinisikan sebagai paham yang sangat menekankan akal sebagai sumber utama pengetahuan manusia dan pemegang otoritas terakhir dalam menentukan kebenaran pengetahuan manusia. Paham ini beranggapan ada prinsip-prinsip dasar dunia tertentu yang diakui benar oleh rasio manusia. Ada juga empirisme. Empirisme adalah aliran yang menjadikan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Aliran ini beranggapan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dengan cara observasi atau penginderaan. Ada juga kritisisme. Kritisisme adalah aliran epistemologi yang dikembangkan oleh Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804 Masehi. Kant menjelaskan bahwa pengetahuan itu merupakan sintesis dari unsur-unsur yang ada sebelumnya. Pengalamannya yakni unsur-unsur a priori dengan unsur-unsur yang ada setelah pengalaman, yaitu unsur-unsur a posterior. Ada juga institusionisme. Menurut Henry Bergson, institusi merupakan suatu sarana untuk mengetahui secara langsung dan seketika. Unsur utama bagi pengetahuan adalah kemungkinan adanya suatu bentuk penghayatan langsung di samping pengalaman dan panca indera, semacam rasio, yang mana peneliti menempatkan dirinya dalam objek untuk menemukan apa yang unik dalam objek tersebut. Karakteristiknya adalah akal dan panca indera sebagai sumber utama pengetahuan manusia. Ada juga diskontomisasi atau upaya pembagian atas dua konsep yang saling bertentangan. Ada juga antroposentrisme, suatu pandangan yang menempatkan manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Yang terakhir, penentangan atas dimensi spiritual, sikap sarjana barat yang menganggap bahwa Tuhan dan agama hanyalah ilusi yang dihasilkan oleh manusia. Kesimpulannya adalah epistemologi barat memiliki pijakan dan akar yang bersumber pada pemikiran filsafat yang jauh dari sentuhan nilai-nilai keagamaan. Epistemologi barat dalam manifestasinya kemudian dibatasi pada perolehan pengetahuan mengenai dunia yang tampak, yaitu alam indrawi semata dan tidak menyentuh pada alam-alam lain. Epistemologi barat lebih menitikberatkan pada akal dan panca indera sebagai sumber utama ilmu pengetahuan. Diskontomisasi, antroposentrisme, penentangan atas dimensi spiritual, ketidakpastian tiada henti, sekularisasi, deklaralisasi, dan empirisasi. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.